Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Sulistianingrum, NIM 1914040003, kelas pendidikan biologi A, Universitas Negeri Makassar. Saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia. A. Hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat dibedakan dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas atau bahasa Jawa yang artinya pandangan sementara. Kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa yang berarti pulau dan antara. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari Sumpah Pemuda dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatan sebagai Raja Majapahit tahun 1336 Masehi, tertulis dalam Kitab Pararatan. Pengertian terminologis adalah pengertian yang dikemukakan dengan konteks istilah tersebut. Dikemukakan untuk membangun semangat kebangsaan dan cita-cita tanah air. Meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan suatu kesatuan sebagai satu wilayah. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antara kelompok dan konteks sosiologi, politis, serta tantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma-norma, etika, moral, nilai agung, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian, kewilayahan tidak dapat diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif. B. Mengapa wawasan Nusantara itu penting? Karena wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai kesatuan kecakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, kesatuan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan bangsa. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga dalam pembahasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan tetangga. C. Sumber-sumber yang melatar belakangi berkembangnya konsep wawasan Nusantara terdiri dari sumber historis, sosiologis, dan politik. 1. Sumber historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Latar belakang historis wawasan Nusantara tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, tetapi bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan Deklarasi Juanda ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Contohnya yaitu perhatikan peta Indonesia antara Ordonansi 1939 dengan Deklarasi Juanda 1957. 2. Sumber sosiologis. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirilis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957 telah
telah dikonsepkan semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Latar belakang sosiologis bermula dari wawasan kewilayahan. Namun seiring tuntunan dan berkembangnya konsepsi wilayah negara mencangkup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri di lingkungan dengan mengutamakan persatuan. Contohnya yaitu Hari Kebangkitan Nasional, Hari Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, dan banyak lainnya. 3. Sumber politik. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau yang dikenal dengan GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1993, dan 1998. Latar belakang politis kepentingan nasional mencakup cita-cita nasional, tujuan dan visi nasional warga negara bermula dari Deklarasi Juanda, kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Contoh pandangan politik bangsa Indonesia tertuang di permukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana alinea pertama pandangan politik adalah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Alinea ketiga, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. D. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara menjadi sangat luas dan beragam isi flora dan fauna. Menjadi sangat luas karena penduduk yang memahami wilayah itu, namun demikian lisensi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang luas wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasa wilayah dilakukan dengan pendidikan militer, maka sekarang lebih ditekan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya perubahan dari kesejahteraan kolonialisme menjadi kesejahteraan dunia maya. Itulah tadi video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.